Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan resensi film Kucu Kucu Hotahe ini dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan resensi ini. Resensi film ini dibuat berdasarkan isi film Kucu Kucu Hotahe sesuai dengan keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam film tersebut. Penulis menyadari bahwa penulisan resensi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari penonton demi perbaikan dan kesempurnaan yang akan datang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dari sekian banyak bentuk karya sastra, film menjadi salah satu karya sastra yang banyak dinikmati. Menonton film juga dapat menjadi salah satu alternatif hiburan dan juga dapat menambah wawasan. Film Kucu Kucu Hotahe ini menarik perhatian penulis karena kepopulerannya meski film ini telah lama dirilis. Film ini bergenre romantis, melodrama, dan musikal yang dibuat untuk menetapkan level baru dari segi sinema Hindi. Setelah membaca sinopsis yang ada di internet, penulis tertarik untuk menonton dan mengulas isi film tersebut. Film yang baik adalah film yang isinya dapat memberikan pelajaran pada para penontonnya. Salah satu cara mengetahui apakah film tersebut baik atau buruk dan layak tidaknya untuk ditonton adalah dengan cara meresensi film tersebut. Tujuan resensi. Tujuan dari resensi ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik film Kucu Kucu Hotahe. 2. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam film Kucu Kucu Hotahe. 3. Menjelaskan keunggulan dan kelemahan film Kucu Kucu Hotahe. Dan 4. Menjelaskan pendapat serta pandangan terhadap film Kucu Kucu Hotahe. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsik film Kucu Kucu Hotahe. 2. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam film Kucu Kucu Hotahe. 3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan film Kucu Kucu Hotahe. Dan 4. Bagaimana saran kepada pengarang dan penonton film Kucu Kucu Hotahe. Metode resensi. Metode resensi yang digunakan penulis dalam membuat resensi ini adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan poster dan desain grafis film Kucu Kucu Hotahe ini, baik dari penulisan huruf maupun ukuran huruf yang digunakan. 2. Menonton dan memahami keseluruhan isi film Kucu Kucu Hotahe. 3. Mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik film Kucu Kucu Hotahe. 4. Memberi ulasan tentang keunggulan dan kelemahan film Kucu Kucu Hotahe. Dan 5. Membuat kesimpulan dan saran kepada pembaca. Manfaat resensi. Manfaat dari resensi ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Kucu Kucu Hotahe. 2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam film Kucu Kucu Hotahe. Dan 3. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan film Kucu Kucu Hotahe. Bab 2 Pembahasan. Identitas film. Film ini berjudul Kucu Kucu Hotahe yang dikarang dan disutradarai oleh Karan Johar. Film ini diproduseri oleh Yash Johar dan diproduksi oleh Darpo Production. Film ini diproduksi di India dan rilis pada 16 Oktober 1998 yang memiliki durasi film yakni 185 menit. Sinopsis. Sinopsis film. Rahul Khanna yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Anjali Sharma yang diperankan oleh Kajol merupakan teman baik di kampus. Anjali menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Rahul. Namun dirinya terlambat karena Rahul telah lebih dulu jatuh cinta pada Tina Malhotra yang diperankan oleh Rani Mukherjee, anak dari rektor kampusnya yang baru pindah dari Oxford University. Karena patah hati, Anjali pergi meninggalkan kota dan tidak melanjutkan pendidikannya. Bertahun berlalu, Rahul dan Tina menikah dan dikaruniai oleh seorang putri yang mereka beri nama Anjali Khanna. Namun, Tina tak bertahan lama setelah melahirkan akibat komplikasi selama masa kehamilannya. Sebelumnya, Tina telah menulis surat untuk putrinya di setiap ulang tahunnya. Anjali berusia 8 tahun, dalam suratnya, Tina meminta tolong kepada putrinya untuk menyatukan kembali ayahnya dengan Anjali Sharma. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Film ini mengangkat kisah percintaan dan pertemanan yang dikemas dengan sedemikian rupa. Film dengan genre romantis, melodrama, dan juga musikal ini mengisahkan tentang polemik cinta segitiga antara Rahul Khanna yang diperankan oleh Shah Rukh Khan,
Anjali Sharma yang diperankan oleh Kajol, dan Tina Malhotra yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Yang kedua, alur. Film Kucu Kucu Hotahe ini menggunakan alur campuran, di mana pengarang menyampaikan filmnya secara berurutan, dimulai dari orientasi atau pengenalan, konflik, dan juga penyelesaian. Pengarang juga menyisipkan beberapa adegan cerita di masa lalu yang menjelaskan latar belakang konflik yang diangkat. Latar. 1. Latar tempat. Secara keseluruhan, adegan yang diceritakan dalam film ini terjadi di India. Spesifiknya yaitu di SS Xavier, rumah ketiga tokoh utama, summer camp, dan juga beberapa tempat lainnya seperti stasiun kereta api, kuil, dan sebagainya. Latar waktu, pukul 00 pagi. Tepat pukul 00 dini hari, Anjali Khanna terbangun dari tidurnya dan berujar kepada dirinya sendiri, "Happy birthday Anjali." Pagi hari, Kolonel Almeida, manajer Shan Camp, mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada anak-anak yang datang ke perkemahan dengan semangat. Good morning, kids. Welcome to Camp Sunshine. This camp का manager मैं कर्नल अल्मेडा आप सबका height और weight note करेगा, okay? Sore hari, seorang guru Anjali Khanna mengatakan selamat sore dan selamat datang kepada para orang tua yang telah hadir dalam kompetisi hanya 1 menit yang diadakan di sekolahnya. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Just One. Malam hari, melihat bintang jatuh saat malam hari, Rahul berkata kepada Anjali Sharma, katanya jika kau menyebutkan keinginan saat bintang jatuh, keinginanmu akan terwujud. मालूम है कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के कुछ मांगो ना तो मिल जाता है तुम इसे मानते हो? ट्राई करते हैं चल मांग Malam hari, Rahul dan Anjali Sharma menari bersama di gazebo saat malam itu diguyur oleh hujan. Latar suasana. Sedih. Anjali Khanna tak kuasa menahan air matanya saat mendapat topik ibu dalam kompetisi hanya 1 menit yang diadakan di sekolahnya. Antusias, Anjali Khanna terbangun dari tidurnya dengan semangat untuk membaca surat dari ibunya saat hari ulang tahunnya. Kesal, Anjali Sharma sangat kesal saat Rahul bermain curang dengan mendorongnya saat bermain basket bersama. खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो. मुझे चीटर मत बुलाओ हाँ That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि मुझे चीटर मत बुलाओ Rahul is a Cheater नहीं, cheater. cheater He नहीं. is a cheater. He is a cheater. Cheater नहीं. Cheater. Terpesona, Rahul sangat terpesona saat dirinya bertemu dengan Tina untuk pertama kalinya. Bingung, Tina bertanya-tanya mengapa orang-orang di kampus terus memperhatikannya. घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? अब लड़के तुम्हें क्यों घूर घूर के देख रहे हैं ये तो यू नो और लड़कियां ये जानना चाहती है कि लड़के तुम्हें क्यों घूर घूर के देख रहे हैं, इसलिए वो भी तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं. या Terkejut, Anjali Sharma terkejut mendengar perkataan Rahul saat Nona Briganza bertanya kepadanya apa itu cinta. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं सिंपल प्यार दोस्ती है Panik, Nona Briganza dan Tuan Malhotra dilanda kepanikan saat mendapat kabar bahwa mahasiswa yang mewakili kampus mereka tidak dapat menghadiri festival kampus. Oh my god, वो नहीं आ सकते. मिस बर्गेंजा उनके एरिया में कर्फ्यू शर्फ्यू लग गया है उनका वहां से निकलना मुश्किल है गुड गॉड अब क्या होगा Penokohan.
Shah Rukh Khan sebagai Rahul Khanna berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama. Kajol sebagai Anjali Sharma berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama. Rani Mukherjee sebagai Tina Malhotra berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama. Salman Khan sebagai Aman Mehra berperan sebagai tokoh tritagonis. Farida Jalal sebagai Nyonya Khanna atau Ibu Rahul berperan sebagai tokoh tritagonis. Anupam Kher sebagai Tuan Malhotra atau ayah dari Tina Malhotra sekaligus rektor St. Xavier berperan sebagai tokoh tritagonis. Archana Puran Singh sebagai Nona Brigenza berperan sebagai tokoh pendukung. Rima Lagu sebagai Nyonya Sharma atau ibu dari Anjali Sharma berperan sebagai tokoh pendukung. Himani Shivpuri sebagai Rifat B berperan sebagai tokoh pendukung. Johnny Lever sebagai Kolonel Almeida berperan sebagai tokoh pendukung. Farzan Dastur sebagai Silent Sardarji berperan sebagai peran pendukung. Nilam Kotari sebagai Nilam, pembawa acara kesukaan Anjali Khanna, berperan sebagai peran pendukung. Perwatakan. Shah Rukh Khan sebagai Rahul Khanna memiliki watak yang baik dan ramah kepada orang lain. Seorang playboy, merupakan siswa populer dan juga orang yang taat beribadah. Kajol sebagai Anjali Sharma memiliki watak yang baik, tomboy, orang yang mandiri, dan juga senang bergaul dengan teman laki-laki. Rani Mukherjee sebagai Tina Malhotra merupakan seorang gadis cantik yang pintar dan juga disukai oleh siswa laki-laki. Salman Khan sebagai Aman Mehra merupakan sosok yang baik hati dan juga mencintai Anjali Sharma. Sana Sid sebagai Anjali Khanna merupakan anak yang ceria, mandiri, dan juga senang bermain. Farida Jalal sebagai Nyonya Khanna atau Ibu Rahul merupakan seorang janda yang taat beribadah, religius, patriotik, dan juga senang mengganggu Kolonel Almeida. Anupam Kher sebagai Tuan Malhotra atau ayah Tina Malhotra sekaligus rektor St. Xavier merupakan seorang duda yang memiliki sifat tegas dan juga tergila-gila dengan Nona Brigenza. Archana Puran Singh sebagai Nona Brigenza memiliki watak yang senang menggoda Tuan Malhotra. Himani Shivpuri sebagai Rifat B merupakan muslim taat yang bertindak keibuan kepada Anjali Sharma. Rima Lagu sebagai Nyonya Sharma atau Ibu Anjali Sharma memiliki keraguan kepada Anjali Sharma yang ingin menikah dengan Aman, seorang yang religius dan juga percaya kepada Babaji. Johnny Lever sebagai Kolonel Almeida merupakan Anglophile setia atau seseorang yang mencintai kebudayaan Inggris dan Inggris secara umum. Farzan Dastur sebagai Silent Sardarji merupakan bocah Singh yang biasanya tidak berbicara dan menyukai Anjali Khanna. Nilam Kotari sebagai Nilam atau pembawa acara kesukaan Anjali Khanna merupakan pembawa acara yang populer, ramah, dan juga ceria. Gaya bahasa. Film ini menggunakan bahasa India, namun dalam resensinya, penulis menonton dengan menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam film ini mudah dipahami, sehingga dari tiap kata-katanya, penonton dapat merasakan emosi yang dialami oleh setiap tokohnya. Penonton juga dibuat penasaran akan apa yang dilakukan oleh Anjali Khanna berikutnya untuk menyatukan kembali ayahnya dengan Anjali Sharma. Pengarang menggunakan gaya bahasa sehari-hari dalam dialog antar tokohnya. Di dalam film ini, pengarang juga menggunakan beberapa kalimat dan kata-kata dalam bahasa Inggris yang masih mudah untuk dimengerti. Sudut pandang. Dalam film ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Amanat. Amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada penonton film Kucu Kucu Hotai ini adalah sebagai berikut. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk menarik perhatian seseorang. Jadi dirimu sendiri apa adanya karena kamu mempunyai cahayamu sendiri. Ibu adalah segalanya meskipun dia tak selamanya berada di sisimu. Namun percayalah bahwa dia sangat mencintaimu sampai terkadang kita tidak mengerti bagaimana cintanya. Siaplah untuk patah hati saat dirimu telah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Janganlah bangun rumah tangga dengan berlandaskan kompromi, tapi landaskanlah dengan cinta. Karena rumah tangga yang dimulai tanpa cinta tak akan pernah menjadi rumah tangga, melainkan hanya rumah. Meskipun harus berpisah bertahun lamanya, jika benar berjodoh, pasti akan kembali bersama. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Karan Johar lahir pada 25 Mei 1972, adalah seorang sutradara, produser, dan juga pemeran India yang dikenal atas karyanya dalam perfilman Hindi.
Ia merupakan penerima dari beberapa penghargaan, termasuk 2 penghargaan Filmfare dan juga penghargaan nasional. Sejak 2012, ia telah muncul dalam daftar Celebrity 100 Verbest India berdasarkan pendapatan dan kepopuleritasannya. Sosial budaya. Sosial budaya pada film Kucu Kucu Tahe yang tergambar adalah seni modern, di mana meskipun sudah ada teknologi berupa alat komunikasi telepon, yang digunakan masihlah berupa telepon rumah berkabel dan beberapa telepon wireless atau tanpa kabel. Selain itu, media komunikasi massa yang digunakan yaitu televisi, juga masihlah berupa televisi dengan model lama. Selain itu, seperti film India pada umumnya, film ini juga masih kental akan adat dan budaya India, seperti penggunaan sari atau pakaian khas India, penggunaan salam khas India, tradisi dalam pernikahan, dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung. Nilai agama, selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan, senantiasa melibatkan Tuhan untuk mencapai sesuatu, hanya Tuhan tempat meminta dan mengadu. Nilai sosial, menjunjung tinggi sikap patriotisme, menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua, menghargai segala perbedaan baik dari segi ras, suku, agama, dan juga budaya. Nilai moral, mendoakan kedua orang tua meski salah satu atau keduanya telah tiada. Toleransi dan saling menghargai, keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat, bersikap dan bertutur kata yang sopan dan santun. Nilai edukasi, jangan terlalu cepat menyerah dalam menghadapi kesulitan. Berusahalah untuk selalu kuat dan diiringilah dengan berdoa. Jadilah diri sendiri apa adanya. Jangan berusaha menjadi orang lain demi mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Janganlah menekan perasaanmu, karena dengan menekan perasaanmu tidak akan menghasilkan apapun selain rasa sakit dan juga penyesalan. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan. Film ini sangat menarik dan dikemas dengan baik dari segi akting para pemainnya, musik, dan aspek lainnya. Bahasa yang digunakan dalam dialog antar tokohnya mudah untuk dimengerti karena menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alur ceritanya menarik dan tidak monoton. Pengarang mampu membuat penonton merasakan peristiwa dan juga perasaan yang dialami oleh setiap tokohnya. Nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari film ini, terdapat banyak kutipan-kutipan yang menyentuh hati yang juga dapat dijadikan kata-kata mutiara. Kelemahan, terlalu berat meletakkan perjodohan di tangan seorang anak yang baru berusia 8 tahun. Tidak ada kelanjutan setelah pernikahan Rahul dan Anjali Sharma, dan apa yang terjadi dengan Aman setelahnya. Ada beberapa adegan romantis yang tidak cocok jika ditonton oleh anak di bawah 13 tahun. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dari banyaknya bentuk karya sastra, film merupakan salah satu karya sastra yang banyak dinikmati. Menonton film dapat menjadi salah satu alternatif hiburan dan juga dapat menambah wawasan. Film Kucu Kucu Tahe ini menarik perhatian penulis karena kepopulerannya meski film ini telah lama dirilis. Film ini sangat direkomendasikan untuk remaja usia 13 tahun ke atas yang menyukai film bergenre romantis, melodrama, dan musikal. Alur ceritanya yang ringan dan menarik, cocok untuk ditonton bersama keluarga atau teman. Pengarang mampu membawa penonton merasakan emosi para tokohnya. Banyak kutipan-kutipan serta nilai-nilai kehidupan yang menyentuh hati penonton dan menjadi salah satu nilai tambah bagi film ini. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam film ini, tidak menjadi penghalang bahwa film ini layak untuk ditonton. Penulis sangat merekomendasikan film Kucu Kucu Tahe ini. Saran kepada pengarang. Pengarang sebaiknya menampilkan apa yang terjadi setelah pernikahan Rahul dan Anjali Sharma dan apa yang terjadi kepada Aman setelahnya. Pengarang sebaiknya lebih memperhatikan adegan romantis yang ditampilkan cocok atau tidak cocok ditonton oleh berbagai kalangan usia. Saran kepada penonton. Penonton film ini sebaiknya berusia 13 tahun ke atas. Penonton diharapkan dapat mengambil hal positif dan membuang hal-hal negatif dari film Kucu Kucu Tahe ini. Penonton diharapkan dapat menerapkan amanat dan pesan-pesan yang tersirat maupun tersurat yang ada dalam film Kucu Kucu Tahe ini dalam kehidupan sehari-hari.